Hadirin jamaah sholat gerhana Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pada malam ini kita sama-sama menyaksikan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah melalui sebuah fenomena peristiwa alam gerhana bulan yang saat ini sedang berlangsung. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mengingat salah satu peristiwa yang terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika pada saat Rasulullah SAW pada waktu itu terjadi gerhana, dan pada saat yang bersamaan itu Rasulullah sedang menerima musibah, yaitu wafatnya salah satu putra tercinta beliau, yaitu Sayyid Ibrahim. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW memiliki 3 putra, dan ketiga-tiga putra beliau itu tidak ada yang sampai berumur panjang. Putra pertama beliau, yaitu Sayyid Qasim, meninggal saat masih bayi. Kemudian putra beliau yang kedua, Sayyid Abdullah, meninggal pula pada saat beliau masih bayi. Sehingga pada saat itu salah satu pemuka Quraisy, Al-As bin Wa'il, mengatakan kepada Nabi, mengolok-olok Nabi, bahwa Nabi adalah orang yang terputus, orang abtar, kata Al-As bin Wa'il. Sehingga kemudian turun firman Allah membela nabinya dengan surat Al-Kautsar, Inna a'toinakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu karunia yang besar, yang menurut para mufasir adalah keturunan yang sangat banyak, Al-Kautsar. Maka fasolli lirabbika wanhar, dan ditutup dengan inna syani'aka huwal abtar. Yang mengolok-olok kamu itulah yang abtar, yang putus, yang terputus keturunannya. Itu kedua kejadian itu terjadi pada saat Nabi masih di Makkah. Nabi mendapatkan karunia putra yang ketiga ketika dan 2 putra tadi itu dilahirkan oleh istri beliau Sayyidah Khadijah, dan putra ketiga beliau itu dilahirkan dari istri beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yaitu salah satu hadiah dari penguasa Mesir Muqawqis yang kemudian menghadiahkan kepada Nabi Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian beliau berpindah dari Nasrani menjadi Islam dan kemudian dinikahi oleh Nabi. Dan dari Maria Al-Qibtiyah ini Nabi mendapatkan putra yang beri nama Ibrahim. Betapa bahagianya Nabi ketika itu mendapatkan karunia putra yang sudah ditunggu-tunggunya. Tapi putra yang ketiga ini juga qadarullah tidak berumur panjang. Beliau, Said Ibrahim ini lahir sekitar tahun ke-8 Hijriah, yang umurnya Said Ibrahim ini sekitar berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan 18 bulan, ada yang mengatakan 20 bulan. Alhasil masih kecil sekali, masih umur sekitar 2 tahun. Sehingga ketika meninggal itu, yaitu sekitar 10 Hijriah, disitulah ketika Nabi dalam keadaan sedih itu terjadi gerhana matahari pada saat itu.
ketika peristiwa itu, ketika Nabi sedang sedih itu, dan kemudian terjadi gerhana matahari, para sahabat mengatakan, ini gerhana matahari ini karena meninggalnya putra Nabi. Mendengar itu, Nabi bergegas langsung ke masjid dan menginstruksikan untuk sholat kusuf. Dan kemudian setelah sholat kusuf, Nabi menyampaikan khutbahnya. Di antaranya menyampaikan sebuah hadis yang sangat indah. Beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatan, bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Min ayatillah, jadi dua tanda-tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang gerhananya itu bukan terjadi karena kematian salah satu orang. Apa yang terjadi pada matahari dan bulan itu adalah mengikuti sebuah sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi bayangkan ketika Nabi sedang sangat sedih, kemudian para sahabatnya mengatakan bahwa peristiwa gerhana itu terjadi karena wafatnya putra tercinta beliau. Nabi mengatakan tidak, dengan air mata yang masih belum kering dari matanya. Beliau mengatakan tidak, matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah yang memiliki sistem yang bergerak menurut kekuasaan Allah. Jadi dalam keadaan sedih pun Nabi masih memberikan pelajaran, meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah dari para sahabatnya. Kemudian ada ayat yang sangat indah menjelaskan ini, yang sering kita baca juga di dalam surat Yasin. Dikatakan di dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah mungkin bagi matahari itu mengejar bulan. Dan malam tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar menurut garis edarnya. Luar biasa indahnya ayat bagaimana Allah menjelaskan bagaimana sistem matahari dan bulan ini. Tidak mungkin matahari mengejar bulan, tidak mungkin malam mendahului siang. Sehingga di sini mengisyaratkan bahwa bagaimana bulan dan matahari ini punya garis edarnya sendiri-sendiri. Dan ketika garis edar ini, ketika dalam perputaran itu dalam satu garis, maka itulah yang kita terjadi pada malam hari ini, yaitu gerhana. Ketika tergantung posisinya, bulan yang menutupi matahari atau sebaliknya, bumi menutupi. Sehingga gerhana ini terjadi karena apa yang terjadi di dalam sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir yang ditentukan oleh yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui. Allah di dalam Al-Quran juga dengan sangat presisi mengatakan bahwa bulan itu adalah nur, sedangkan matahari siraj. Dalam bahasa Arab, nur itu adalah ketika disebut nur ketika cahaya itu bukan bersumber dari dirinya. Sedangkan ketika
cahaya itu, benda yang bercahaya bersumber dari dirinya, itu disebut dengan siraj. Siapa yang kira-kira pada zaman itu memberitahu Nabi ya tentang hal-hal seperti ini? Jadi ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran yang kita lihat luar biasa banyak kita temukan di berbagai ayat Al-Quran. Jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah, pada momen-momen seperti ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengeluarkan infak untuk membantu sesama. Ini sebagai bukti bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa kita ini merasa kecil di hadapan Allah. Kita melihat fenomena gerhana ini, bagaimana sebuah bulan dan matahari sebagai salah satu komponen unsur di dalam alam semesta ini sama sekali kita tidak bisa mengendalikan. Manusia sama sekali tidak bisa mengendalikan. Bahkan kita juga menyaksikan ketika suatu makhluk yang kita tidak bisa lihat sekalipun, bulan dan matahari masih bisa kita lihat. Makhluk yang tidak bisa kita lihat sekalipun, kita tidak berdaya. Gimana 2 tahun kemarin kita diporak-pondakan oleh sebuah makhluk bernama corona virus yang kita tidak bisa mengapa-ngapain. Jadi seharusnya fenomena-fenomena alam seperti ini itu menyadarkan kita betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diperintahkan oleh Nabi di dalam momen-momen seperti ini adalah kita hendaknya mempelajari, selalu mengingat kepada Allah, dan kemudian setelah mengingat Allah, mempelajari. Di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Imam, dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergilirnya malam dan siang, la ayatin liulil albab, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda. Ayat itu jamak, banyak sekali tanda-tanda bagi orang yang dikelompokkan di sini sebagai ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Di ayat selanjutnya disebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ulil albab itu adalah orang yang selalu mengingat pada Allah pada saat dia berdiri maupun pada saat duduk, pada saat berbaring. Dia melihat segala sesuatu ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat fenomena gerhana, ingat Allah. Dia lihat suaminya, lihat istrinya, lihat anaknya, lihat tetangganya, lihat semua fenomena alam ini yang ada di sekelilingnya, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, artinya dalam segala kondisi ingat Allah, dan kemudian tidak berhenti hanya mengingat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Jadi mengingat Allah dan kemudian memikirkan. Tafakkur bagaimana misalnya bulan, matahari, tumbuhan, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya ini bisa tercipta, bisa terjadi,
bisa seperti apa yang kita lihat ini. Sehingga didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini selalu bisa belajar, selalu bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ini. Dan itu yang ketika itu dilakukan, maka ujungnya, kesimpulannya adalah bahwa pasti seharusnya seorang ulil albab itu akan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Rabb, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, dan semoga kita semua dijauhkan dari azab, dari siksa neraka. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita gunakan momen yang istimewa ini untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengakui kerendahan kita di hadapan Allah, dan selalu mempelajari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua dalam menjalani kehidupan ini hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah, mari kita gunakan waktu ini untuk kita sejenak menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu yang istimewa ini, waktu-waktu yang mustajab ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, pada malam ini, pada peristiwa yang agung, peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami yang banyak melakukan kezaliman ya Allah, baik kepadamu ya Allah, kepada diri kami sendiri ya Allah, kepada sesama hamba-Mu ya Allah. Apabila Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, apabila tidak Engkau rahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Karena itu ampuni kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Kasih sayangi mereka ya Allah, yang masih hidup, sehatkanlah badannya, bahagiakanlah hidupnya, dan mampukanlah kami sebagai anak-anaknya untuk membahagiakan mereka ya Allah. Yang sudah meninggal ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama para kekasih-Mu, para nabi, para sholihin, para syuhada ya Allah ya Rabbana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah,
Jangan Engkau siksa kami karena kesalahan-kesalahan kami, karena kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam keadaan lupa maupun hal-hal lain yang sering melalaikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau timpakan kepada kami cobaan ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami, bantu kami untuk selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, malam ini ya Rabb, jangan sampai kami meninggalkan ruangan ini sedangkan Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Rabb Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.